Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dalam 1 bulan terakhir atau selama 4 minggu terakhir ini, saya membagikan atau saya sharing dengan Anda tentang surat 1 Tesalonika. Jadi kita sudah menyelesaikan 1 Tesalonika pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali membawa renungan tentang 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. Dan judul yang saya ambil atau saya beri judul renungan ini adalah intensifikasi kekudusan, ya. Intensifikasi kekudusan berarti bahwa hidup dalam hal kekudusan itu atau kekudusan atau hidup kudus itu harus ditingkatkan, diperdalam, dibuat sehingga semakin berkualitas di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, tentang hal kekudusan ini adalah merupakan atau hal kekudusan ini merupakan pesan yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, ya. Dan setelah Paulus menyampaikan beberapa hal yang penting yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh jemaat di Tesalonika, kemudian Paulus masuk pada tema yang penting ini, yaitu tentang hidup dalam hal kekudusan, ya, atau hidup kudus. Dan kalau Anda membaca atau melihat judul perikop dari pasal 4 ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Jadi suatu nasihat dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar mereka menjalani hidup yang disebut dengan hidup yang kudus, hidup yang membawa kekudusan itu sebagai suatu hal yang harus dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara sekalian, dari pasal 4, jadi 1 Tesa pasal 4 ayat 1, dikatakan bunyinya demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami meminta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, isu kekudusan ini diangkat oleh Rasul Paulus, dan kemudian Paulus menempatkan ini di bagian-bagian akhir dari surat Tesalonika, surat pertama Tesalonika ini. Sehingga Paulus mengatakan begini, akhirnya saudara-saudara kami meminta kepadamu atau kami menasihatkan kamu, akhirnya saudara-saudara. Jadi kata akhirnya atau frasa akhirnya saudara-saudara ini, ya, akhirnya saudara-saudara kami meminta dan menasihatkan kamu. Frasa ini mengandung makna bahwa Paulus telah menyampaikan nasihat-nasihat yang lain, dan pada akhirnya Paulus melihat atau akan menutup suratnya ini dengan satu pesan yang sangat penting, nasihat yang sangat penting. Pesan atau masalah terakhir yang harus diselesaikan oleh jemaat di Tesalonika. Saudara sekalian, dalam ayat 1 ini Paulus mengatakan bahwa dia telah menyampaikan hal-hal yang lain. Ya, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Jadi Paulus menyampaikan, kamu sudah tahu, kamu sudah dengar apa yang harus kamu lakukan, hidup yang berkenan kepada Allah. Tetapi akhirnya atau sebagai poin terakhir, kamu harus hidup dalam kekudusan. Ya, Paulus menyampaikan seperti itu. Itu dalam ayat pertama. Kemudian dalam ayat kedua ini Paulus mengatakan bahwa dia telah memberi petunjuk kepada jemaat Tesalonika untuk menjalani kehidupan kekristenan mereka. Saya baca ayat 2 kepada Anda. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami beritakan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus katakan, kamu tahu bahwa sudah ada petunjuk-petunjuk yang kami sampaikan kepadamu. Namun demikian, akhirnya
kami ingin menyampaikan, menekankan hal yang penting, yaitu hidup kekudusan. Saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan ayat 1 sampai ayat 8. Kita udah baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua, bahwa Paulus telah menyampaikan banyak nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Namun demikian Paulus menyampaikan bahwa ada hal yang lebih penting, dan hal yang penting yang perlu disampaikan, yaitu tentang kekudusan. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari pasal 4, 1 Tesalonika pasal 4, ayat 1 sampai 8 ini. Hal yang pertama yaitu bahwa pengudusan atau hidup kudus itu adalah satu proses dalam kehidupan. Jadi proses untuk menjadi kudus disebut dengan pengudusan. Dan yang dimaksudkan dengan pengudusan di sini yaitu hidup kudus dalam kehidupan seksual, ya. Jadi ini mempunyai makna. Kalau Anda baca dalam Alkitab, kata pengudusan itu ada beberapa arti, ya. Arti yang kita lihat pada hari ini yaitu kekudusan dalam hal kehidupan seksual. Jadi pengudusan yang dimaksudkan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8 ini adalah proses menjadi kudus dalam hal kehidupan seksual, ya, dalam hal sikap setiap orang Kristen terhadap aspek-aspek seksualitas atau kehidupan seksual. Dan itu adalah poin pertama yang bisa kita pelajari dari 1 Tesa pasal 4 ayat 1 sampai 8 ini. Saudara-saudara sekalian, pada ayat 3, dan saya ingin membaca kepada Anda ayat 3. Ayat 3 mengatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Jadi Paulus menyampaikan pada akhirnya, perhatikan pesan ini, dan pesan tersebut adalah kehidupan yang kudus, dan bahwa kehidupan yang kudus itu adalah kehendak Allah. Ya, Allah menghendaki supaya setiap orang di Tesalonika, setiap orang percaya, dan setiap Anda, setiap kita, diri kita masing-masing itu harus hidup di dalam kekudusan. Jadi kekudusan atau status kudus itu dalam hal seksual adalah kehendak Allah. Dan karena itu ini harus merupakan target dan tujuan. Mengapa demikian? Karena kekudusan itu adalah kehendak Allah. Allah menghendaki supaya setiap orang percaya, setiap anak-anaknya hidup dalam kekudusan dalam aspek-aspek seksualitas. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 7 dan ayat 8 dikatakan demikian. Jadi tadi kita membaca dari pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Tetapi ayat 7 sampai ayat 8 mengatakan begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah memanggil Anda, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi dalam ayat 3 dikatakan bahwa hidup kudus itu adalah kehendak Allah, tetapi kemudian dijelaskan lebih jauh dalam ayat 8 yang mengatakan bahwa hidup kudus itu adalah panggilan Allah. Allah memanggil kita untuk melakukan, bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi melakukan apa yang kudus. Jadi maksud dari panggilan Allah itu adalah hidup kudus. Tadi Allah menghendaki dan Allah memanggil supaya setiap orang, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya hidup kudus. Jadi itulah proses pengudusan. Proses pengudusan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, diawali dengan suatu target dan tujuan. Dan target dan tujuan kehidupan kudus itu
berdasarkan atas kehendak Allah. Dan itu dilakukan dengan cara Allah memanggil. Allah memanggil kamu, Allah memisahkan kamu. Memanggil kamu artinya memisahkan kamu supaya kamu tidak hidup dalam kecemaran, tetapi kamu hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat 3 juga dikatakan demikian. Karena saya baca sekali lagi ayat 3, karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Jadi yang dimaksudkan dengan kekudusan di sini adalah menjauhi pencabulan. Saudara-saudara sekalian, dari Thesaurus Bahasa Indonesia, cabul itu artinya asusila atau bersinah. Nah, bersinah atau lacur atau sundal adalah kata-kata lain yang menggambarkan tentang kehidupan yang tidak kudus dalam hal seksual tadi. Jadi Allah memanggil setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan untuk tidak melakukan asusila, tidak melakukan sinah, tidak hidup lacur, atau tidak hidup atau menghindari dari perbuatan sundal, ya, sundal. Jadi itu yang dimaksudkan dengan menjauhi percabulan. Jadi menjauhi percabulan itu, sekali lagi, percabulan dalam Thesaurus Bahasa Indonesia itu mengandung atau mempunyai arti yang banyak, termasuk pencemaran, termasuk perzinahan, ya, kemudian persundalan, ya, itu semua adalah dalam Thesaurus Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang pencabulan. Karena itu ketika ayat 3 mengatakan jauhilah pencabulan, ya, jauhilah pencabulan, itu berarti menjauhi dari semua tindakan atau perbuatan-perbuatan tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda membaca Alkitab di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, maka ada 3 hal seksual, dosa-dosa seksual yang dinyatakan di dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan percabulan tadi. Percabulan ini biasanya diterjemahkan menjadi sexual immorality. Sexual immorality. Kehidupan yang tidak moral, ya, kehidupan seksual yang tidak bermoral. Jadi itu yang pertama, sexual immorality, tetapi juga ada yang kedua yang disebut dengan fornication. Apa itu fornication? Fornication adalah hubungan seks di luar nikah. Jadi siapapun yang melakukan, apakah dia sudah menikah, kemudian dia melakukan hubungan seks dengan orang lain, atau bahkan yang belum menikah tapi melakukan hubungan seks, itu adalah dosa, dan itu disebut dengan fornikasi. Ya, di dalam beberapa bahasa Indonesia juga sudah disebutkan. Apa itu fornikasi? Fornikasi atau fornication adalah hubungan seks di luar menikah. Dan yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah sexual immorality, yang kedua adalah fornication, dan yang ketiga adalah adultery. Adultery ini adalah persinahan, zina. Adultery adalah zina yang berarti hubungan seks, ya, yang dilakukan oleh seseorang tidak berdasarkan atas hubungan-hubungan legal, formal, dan hubungan-hubungan berdasarkan agama yang sudah diresmikan oleh Tuhan. Ya, jadi itu yang disebut dengan adultery atau persinahan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana langkah untuk tidak melakukan hidup perzinahan ini, ya, atau bagaimana langkah untuk menjadi kudus ini? Yang pertama tadi dikatakan dalam ayat 3, jauhilah percabulan. Kemudian dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima menekankan bahwa hidup dalam perkawinan dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi bagaimana untuk menjauhi percabulan? Maka kamu harus hidup dalam perkawinan, ya, dan dalam pengudusan dan penghormatan seorang dengan yang lain, seseorang terhadap pasangannya, suami terhadap istrinya maupun istri terhadap suaminya. Hidup dalam perkawinan dan menghormati kehidupan perkawinan itu dalam pengudusan dan penghormatan. Saudara, saya ingin membaca ayat 4 dan ayat 5 yang berbunyi demikian. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau tadi yang pertama bagaimana hidup kudus, jauhi percabulan, yang kedua hidup di dalam perkawinan dan hormati perkawinan itu. Saudaraku, yang ketiga, jadi aksi untuk mencapai hidup kudus itu yang secara seksual, yang ketiga terdapat di dalam ayat 6, yaitu bahwa setiap orang itu harus tidak memperdayakan saudaranya, atau dalam yang dimaksudkan dalam ayat 6 yaitu tidak mengambil tidak memanfaatkan kelemahan dan kekurangan saudaranya untuk berselingkuh atau hidup berzina dengan pasangan saudaranya itu. Saudara sekalian, ini sangat penting. Ayat 6, saya baca ayat 6 kepada Anda. Ayat 6 berbunyi demikian. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Saudara, Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika bahwa hal yang pertama tadi bagaimana supaya mencapai hidup yang kudus secara seksual tadi. Yang pertama jauhi pencabulan, yang kedua hidup dalam perkawinan dan menghormati perkawinan, dan yang ketiga Paulus menyampaikan bahwa setiap orang tidak memanfaatkan atau memperdayakan kelemahan, kekurangan yang ada pada temannya atau saudaranya atau sesamanya dengan cara memanfaatkan kelemahan dan kekurangan itu dengan mengambil pasangannya, ya, dengan selingkuh dengan pasangannya. Jadi Paulus menekankan ini betul karena ya ini yang terjadi di jemaat Tesalonika, sehingga Paulus menekankan karena ada jemaat yang mengambil kesempatan itu karena kedudukannya yang baik, karena secara sosial ekonomi seseorang jauh lebih baik, punya pengaruh, punya kesempatan, punya uang dan seterusnya, maka dia menggunakan kelebihannya dengan cara memanfaatkan kelemahan dari sesamanya dengan mengambil pasangan atau berselingkuh atau berbuat zina dengan pasangan dari sesamanya atau saudaranya. Saudara sekalian, itu adalah hal yang disampaikan Paulus di dalam 1 Tesa pasal 4 ayat 1 sampai 8, yaitu bahwa harus hidup dalam kekudusan. Jauhi persinahan dan percabulan, jauhilah sexual immorality, jauhilah fornication atau fornikasi atau persetubuhan di luar pernikahan, hubungan seks di luar pernikahan, dan tidak commit adultery, ya, tidak melakukan persinahan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab, ya, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, menekankan berulang kali tentang kehidupan yang kudus, ya, tentang hidup kudus, hidup tidak tercemar oleh kehidupan seksual yang salah ini, ya. Jadi Paulus dalam Alkitab dinyatakan itu berkali-kali. Di dalam Perjanjian Lama, ya, terutama kita tahu dalam 10 hukum Taurat, ya, dikatakan demikian, ya, dikatakan seperti itu. Jangan berzina, dan jangan berzina ini adalah satu dari perintah Tuhan. You shall not commit adultery, ya, kamu tidak boleh melakukan zina. Salah satu dari 10 hukum Taurat. Kemudian di dalam Injil Tuhan Yesus menekankan kembali mengenai hal ini, ya. Di dalam Matius pasal 5, ya, Matius pasal 5 ayat 27 dan 28, dalam khotbah di bukit, ya, Tuhan Yesus menekankan lagi mengenai hal ini, mengenai persinahan ini, ya, tentang hidup kudus atau perbuatan zina ini. Kalau di dalam kitab Taurat, ya, tadi sudah dikatakan satu dari 10 hukum Taurat itu yaitu jangan berzina. Namun di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus menekankan tentang hal itu, tentang apa yang disebut dengan persinahan. Saya akan baca kepada Anda dari pasal 5, Matius pasal 5 ayat 27 dan 28.
Bunyinya demikian, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, ini sesuatu perubahan yang radikal, sesuatu sudut pandang yang sangat radikal. Kalau dalam Taurat dikatakan jangan berzina, maka Tuhan Yesus di dalam ajarannya, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seseorang yang memandang perempuan, ya memandang orang pasangan memandang orang lain, kemudian menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi apa yang dimaksudkan di sini yaitu persinahan itu tidak hanya action atau tindakan, tetapi lebih radikal lagi Tuhan Yesus menyampaikan pikiran dan perencanaan dan perasaan. Jadi ketika selama ini kita berpikir bahwa persinahan itu adalah tindakan, tapi Yesus mengajar ketika Anda berpikir atau Anda merencanakan, masih dalam tahap perencanaan, ya belum sampai melakukan, itu pun Anda sudah melakukan persinahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat Paulus di dalam berbagai surat Paulus juga menekankan tentang hal ini. Ya, Paulus menekankan kepada surat di Efesus pasal 5 ya, ayat 3 dan ayat 5. Ini sangat penting, jadi saya harus membaca kepada Anda. Dalam Efesus pasal 5 ayat 3 dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu. Jadi kalau tadi Tuhan Yesus secara radikal menekankan kembali tentang dosa percabulan dan persinahan itu, bahwa bukan sampai pada action, masih tindakan dan pikiran saja sudah berdosa. Kemudian Paulus mengatakan, jangan sekali-kali meskipun kamu hanya berbicara, ya, mempercakapkan itu saja, maka itu Anda sudah berbuat dosa. Kemudian di ayat 5 mengatakan, karena ingatlah baik-baik. Efesus pasal 5 ayat 5 mengatakan, karena itu ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah yang mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini luar biasa. Paulus menekankan tentang dampak dari kehidupan percabulan dan persinahan ini, dan makanya lalu Paulus sampaikan tidak ada dari mereka yang akan hidup di dalam kerajaan Allah. Ya memang orang-orang ini, orang cabul, tidak ada tempatnya dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, satu studi yang dilakukan di Indonesia ya pada tahun 2021, kemudian semacam jurnal ya tentang hal ini diterbitkan, dan judulnya adalah kajian etis teologis tentang perceraian dalam keluarga Kristen, ya, kajian etis teologis tentang perceraian dalam keluarga Kristen. Kemudian dikatakan di sana dari studi itu bahwa alasan utama terjadi perceraian dalam keluarga Kristen, dan Anda tahu perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan Allah. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan studi itu mengatakan bahwa alasan utama orang-orang Kristen bercerai itu yaitu ketidaksetiaan salah satu pasangan. Alasan paling pertama, ada alasan ekonomi, ada alasan lain, tapi alasan yang paling pertama yaitu ketidaksetiaan salah satu pasangan. Dengan kata lain, salah satu pasangan dia tidak setia kepada pasangannya, dia melakukan, ini bahasa halusnya tidak setia. Sebetulnya bahasa yang lebih pas, lebih vulgar dari ini adalah persinahan atau perselingkuhan. Jadi alasannya perselingkuhan, persinahan yang membuat terjadi perceraian dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tadi saya sebutkan bahwa judul atau tema renungan ini adalah intensifikasi kekudusan. Dan dari bacaan kita tadi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8 ini, Paulus menekankan bahwa bagaimana kita harus melakukan intensifikasi hidup kudus. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa intensifikasi hidup kudus itu ya itu kita
memperdalam, peningkatan kualitas kehidupan kekudusan kita. Ya, jadi kita melakukan hal itu. Dan ini diadres 2 kali oleh Paulus, disampaikan 2 kali oleh Paulus di dalam bacaan kita ini. Saya ingin membaca sekali lagi kepada Anda tentang hal ini. Di dalam ayat 1 Tesa pasal 4 ayat 1 mengatakan begini. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasehatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang saya ulangi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi Paulus mengatakan, hendaklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi apa yang sudah dilakukan, Paulus mengatakan kepada jemaat, meminta, menasihati jemaat di Tesalonika bahwa ini harus dilakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara-saudara sekalian, firman ini pada hari ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa Anda harus hidup dalam kekudusan. Anda harus hidup kudus, dan setiap pasangan, setiap orang Kristen, setiap keluarga ya harus menjadi contoh di tengah-tengah keluarganya. Jadi seorang bapak harus menjadi contoh di tengah-tengah anak-anaknya, seorang ibu harus menjadi contoh di tengah-tengah anaknya. Firman Tuhan ingin menyampaikan bahwa Anda harus hidup kudus, karena dampak dari hidup yang tidak kekudusan itu yaitu Anda tidak diterima di hadapan Tuhan. Ya, orang cabul, orang cemar tidak mendapat tempat dalam kehidupan bersama Tuhan. Ya, dengan kata lain Anda tidak diberkati. Jadi hiduplah kudus supaya Anda diberkati. Kepada Anda yang mempunyai tugas-tugas utama di dalam persekutuan, di dalam gereja, ada seorang pelayan, ada seorang pengurus, Anda harus hidup kudus. Karena Anda adalah contoh kepada sesama rekan pelayan dan kepada sesama jemaat. Paulus mengatakan bahwa penatua diaken itu harus hidup kudus. Setiap orang yang melayani Tuhan di gereja itu harus hidup kudus. Saudara, firman Tuhan ini juga ingin menyampaikan bahwa Anda harus menghindari, tadi menjauhi. Maka pesan kepada Anda harus menghindari percabulan. Dengan kata lain, Anda harus menghindari lingkungan, keadaan, atau boleh dikatakan pertemuan-pertemuan yang pertemanan yang memungkinkan atau membuat Anda berpeluang untuk hidup di dalam kecemaran. Jadi jauhilah event-event, keadaan atau lingkungan, ya. Saya ingin menyampaikan pertemuan yang pada akhirnya membuat Anda jatuh ke dalam dosa. Karena ini sering terjadi dalam beberapa saat terakhir ini, di mana orang yang sudah tidak lama berkumpul tetapi kemudian bertemu lagi, dan kemudian akibat dari pertemuan-pertemuan itu memberikan peluang kepada salah satu pasangan itu berbuat dosa. Jadi firman Tuhan, pesan take away message bagi kita pada hari ini yaitu kita jauhi percabulan, jauhi persinahan, ya, jauhilah hubungan-hubungan seks yang tidak wajar, seks yang di luar pernikahan. Dan apabila Anda melakukan hal itu, maka Anda diberkati oleh Tuhan, karena orang yang melakukan itu tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, tidak mendapat tempat untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga Anda jauh terpisah dari Tuhan. Tetapi bagi Anda yang setia hidup kudus, maka Anda diberkati, dan dengan Anda hidup dalam kekudusan, maka pelayanan Anda, ya, kehidupan Anda dan pelayanan Anda itu akan menjadi dampak yang luar biasa, menjadi berkat karena Anda hidup kudus. Anda hidup dalam intensifikasi itu, membuat itu semakin berkualitas. Dan karena itu mempunyai dampak, kehidupan yang seperti itu mempunyai dampak bagi pelayanan Anda,
baik melalui firman Tuhan yang Anda sampaikan, ataupun melalui sikap dan perbuatan Anda. Selamat menikmati hidup kudus dan selamat bersekutu dengan Tuhan, dan biarlah kehidupan kekudusanmu itu menjadi teladan, dan nikmatilah berkat-berkat dari Tuhan karena kehidupanmu yang setia dan taat pada Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.